Banyak yang nanya ke saya, bro, saham Unilever kan udah turun banyak tuh. Kalau balik all time high kan bisa cuan 1000%. Beli dari sekarang aja nggak sih? Pas saya tanya dasarnya apa, jawabnya, produk di rumah gua Unilever semua bro. Kan katanya beli saham yang produknya kita pakai tiap hari. Apalagi baru jual bisnis es krim kan, katanya buat jadi dividen bakal lumayan gede. Nah, faktanya, invest saham nggak segampang itu ya. Tapi nggak susah-susah juga kok. Yang penting rajin dikit mau baca update kinerja keuangannya. Nah, kebetulan Unilever ini baru aja rilis laporan keuangan terbarunya nih, tanggal 13 Februari kemarin. Langsung aja kita coba bedah cepet ya. Saya jamin setelah nonton video ini, kalian bisa langsung clear nih, menarik atau enggak Unilever ini buat diinvest sahamnya. Dan metode ini juga yang bisa kalian terapin ke saham-saham lainnya ya. Jadi nanti kalian bakal bisa analisa saham sendiri. Seperti apa? Yuk tonton videonya terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang belum kenal, saya investor saham aliran fundamental sejak tahun 2018 dan udah sering profit 40% plus sepanjang perjalanan investasi saya. Saya suka teknik fundamental ini karena bisa ngasih keleluasan waktu profit tanpa perlu mantengin grafik saham setiap harinya. Jadi style ini cocok banget nih buat saya atau mungkin juga buat teman-teman yang sambilan punya kerjaan lain. Di video kali ini, saya mau share update terbaru analisa fundamental dan valuasi saham Unilever. Update terbarunya di kuartal 4 tahun 2024. Dengan penurunan harga saham yang signifikan, bikin makin hopeless atau makin menarik nih buat dilirik. Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Nah, dasar analisa fundamental saham sebenarnya simple. Bandingin tren kinerja 5-10 tahun terakhir. Rekap manual laporan keuangan satu persatu juga bisa, tapi biar gampang, saya pakai file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDV merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Buat teman-teman yang mungkin tertarik juga sama filenya, ada free sampelnya ya yang bisa kalian cobain. Cek aja di kolom deskripsi. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham Unilever dulu. Buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu UNVR. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul ya semua data fundamental inti penting dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Ini sudah update yang terakhir, kuartal 4 tahun 2024, dan semua angkanya sudah dalam miliar rupiah semua ya. Jadi kita gampang kalau mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah, langsung aja kita coba bedah ya, update terakhir Unilever, gimana kinerjanya. Pertama-tama kita lihat dulu ya sekilas profil perusahaan, kode sahamnya UNVR, nama perusahaannya Unilever Indonesia Tbk, harga sahamnya per video dibuat di tanggal 22 Februari ya, tahun 2025, ada di angka Rp1.290 per lembar sahamnya. Nah, kemudian untuk angka kapitalisasi pasarnya sekarang ada di angka Rp49,2 triliun nih. Nah, angka Rp49,2 triliun ini tergolong cukup besar ya, tapi udah nggak termasuk saham blue chip nih. Karena untuk saham blue chip, biasa angka kapitalisasi pasarnya ada di atas 100 triliun nih. Nah, UNVR memang dulu iya termasuk saham blue chip di atas 100 triliun ya, ketika harganya di atas 10 ribuan. Tapi sekarang, karena udah under 50 triliun, jadi masuk ke saham second liner nih kategorinya. Lanjut buat sektornya masuk ke IDX non-cyclical, dan subsektornya masuk ke personal care product. Tahun IPO-nya udah lama nih, sejak 1982. Nah, ini sekilas profil perusahaannya ya. Sekarang kita bakal bedah satu-satu laporan keuangannya. Ada laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Kita lihat yang laporan laba rugi dulu. Masuk ke aspek yang pertama, ada penjualan, sales, dan revenue ya. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir. Dan ternyata, kalau kita perhatikan ya, untuk update terakhir di tahun 2024, kuartal 4, angkanya cuma mencetak angka Rp35,1 triliun nih untuk penjualannya di tahun 2024. Dan angka ini merupakan yang terendah ya dibandingkan 10 tahun terakhir nih. Nah, coba kita lihat ya untuk tahun 2015 aja untuk penjualannya di Rp36,4 triliun. Nah, sekilas di sini kita juga bisa lihat ya, tahun 2020 merupakan puncak penjualan dari Unilever yang mencapai Rp42,9 triliun. Sejak itu angkanya nggak pernah tembus all time high lagi nih. Dan malah trennya turun terus ya sampai tahun 2024 ini. Kalau coba dibandingkan dengan setahun sebelumnya ya, ternyata ada penurunan sebesar minus 8,99% ya untuk kinerja penjualannya. Nah, dari poin pertama ini kita bisa simpulkan ya, kalau memang penjualan Unilever ini tertekan dari beberapa tahun terakhir. Bahkan dari angka penjualannya sudah masuk ke all time low ya dibandingkan 10 tahun terakhir. Nah, lanjut, sekarang kita coba bedah dari sisi laba kotornya. Nah, untuk laba kotornya juga termasuk all time low ya semenjak 10 tahun terakhir. Dan bahkan penurunannya lebih parah ya, minus 12,89% selama setahun terakhir. Dari 19 triliun jadi 16,7 triliun aja.
cukup jauh nih sama all-time high di tahun 2020 yang mencapai 22,4 triliun rupiah. Penurunan yang lebih tinggi di bagian laba kotor dibandingkan revenue-nya, ini menunjukkan adanya peningkatan beban bahan baku ya. Jadi dari sisi penjualan udah menurun, tapi beban bahan bakunya meningkat nih, jadi menyebabkan laba kotornya turun lebih dalam lagi. Tentunya ini bukan berita yang bagus ya buat Unilever, dan sekarang kita lanjut nih ke bagian laba usaha atau laba operasinya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ternyata penurunannya lebih signifikan lagi nih, minus 29,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari 6,2 triliun menjadi 4,4 triliun aja. Rumus laba operasi adalah laba kotor yang tadi ya, gross profit, dikurangi dengan beban operasional, seperti contohnya beban gaji karyawan, marketing, dan sebagainya. Karena turunnya lebih dalam lagi, ini menunjukkan juga bahwa beban operasionalnya juga ikut meningkat nih, padahal penjualannya menurun. Nah, kalau kita lihat di sini untuk laba usahanya tinggal sisa 4,4 triliun ya, gimana dengan laba bersihnya nih, yang sudah dikurangi pajak dan beban keuangan. Nah, buat angka laba bersihnya, ternyata tinggal tersisa 3,3 triliun nih di tahun 2024. Menurun kinerjanya 29,83% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kalau kita bandingin sama all time high-nya ya, di tahun 2018 nih net profit-nya, ternyata sudah turun hampir 2/3-nya ya. Dari 9 triliun jadi sisa 3,3 triliun aja di tahun 2024. Dan kalau kita coba bandingkan dengan pergerakan harga sahamnya ya, harga sahamnya itu sangat konsisten ngikutin pergerakan kinerja laba bersihnya si Unilever. Kita bisa lihat waktu itu tertingginya di tahun 2018 ya harga saham Unilever, lalu kemudian berangsur-angsur turun dan sampai sekarang di tahun 2024 masih lanjut turun. Nah, sekilas kalau kita lihat dari sisi profitabilitasnya, kelihatannya memang cukup buruk ya buat Unilever ini. Tapi ntar kita coba lihat laporan-laporan lainnya ya, apakah ada hal yang menjadi angin segar nih buat si Unilever di tahun 2025 ini. Lanjut lagi ke bawahnya ada beban bunga atau keuangan ya. Sini kita bisa lihat ya, untuk trennya mulai menurun dan ini merupakan hal yang bagus ya, bebannya berkurang. Dan untuk setahun terakhir minus 20% ya untuk beban keuangannya. Meskipun turunnya cukup signifikan ya, tapi secara nominal sih kayaknya nggak terlalu gede kalau kita bandingkan dengan angka-angka yang sebelumnya. Lanjut lagi, sekarang kita lihat untuk laba per lembar sahamnya ya, atau EPS selama 4 tahun terakhir per kuartalnya. Di sini ada tren untuk setiap kuartal tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Di sini kita bisa mulai ngelihat sebuah pola ya. Nah, polanya seperti apa? Ternyata Unilever ini selalu mencetak pendapatan tertinggi itu di kuartal 1 ya setiap tahunnya. Kita bisa lihat secara trennya untuk kuartal satunya cenderung lebih tinggi dibandingkan kuartal-kuartal lainnya. Sedangkan untuk data kuartal 4 hampir selalu jadi yang terendah ya dibandingkan dengan 3 kuartal lainnya. Dan kabar buruknya adalah semakin tahun angkanya semakin mengecil ya. Kita bisa lihat nih perbandingan antara full year-nya 2021 sampai 2024 seperti arah tangga tapi turun ya grafiknya. Nah, jadi sampai sini cukup disayangkan ya buat profitabilitas UNVR masih sangat nggak menarik untuk di update-nya yang terakhir. Sekarang kita coba bedah kondisi neracanya, kira-kira sehat apa enggak nih? Nah, buat laporan neraca, yang pertama ada total aset. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir juga kurang lebih sama ya. Paling tingginya waktu itu di tahun 2019, asetnya 20,6 triliun rupiah. Semakin kesini semakin turun, dan update yang terakhir minus 3,71% ya. Ini artinya perusahaan menyusut nih, makin tahun makin kecil. Lagi-lagi untuk total aset masih belum bagus ya untuk Unilever. Sekarang kita lihat pecahannya, ada aset lancar. Aset lancarnya minus 14,7% ya, masih negatif. Dan untuk aset tidak lancarnya naik tipis aja, 2,80%. Nah, ini ngomongin aset, sekarang kita lihat dari sisi liabilitas atau hutang perusahaan ya. Nah, buat hutang di sini ada kenaikan tipis ya, 4,62%. Sebenarnya bagus, karena untuk angka hutang ya bagusnya semakin lama semakin kecil ya, bukan tambah banyak. Posisi sekarang di 13,8 triliun, all time high-nya waktu itu tahun 2020 di 15,5 triliun rupiah. Kita lanjut ke pecahannya, ada hutang jangka pendek ya. Di sini naik tipis 5,4% dan hutang jangka panjangnya naik tipis juga 0,38%. Nah, setelah kita lihat asetnya, sekarang kita lihat dari sisi ekuitas ya atau permodalan perusahaan. Nah, di sini cukup parah banget ya. Angkanya turun terus nih, dan posisi sekarang udah jauh di bawah 10 tahun terakhir. Tahun 2015 aja angka modalnya ada di 4,8 triliun. Sekarang setengahnya nih, tinggal 2,1 triliun aja. Setahun terakhir bahkan minusnya cukup signifikan ya, minus 36,44% nih. Nah, biar simple, ini bayanginnya sebagai modal usaha aja ya. Misalnya kalian punya bisnis baju, modal awalnya 100 juta, tapi setelah berjalan selama 10 tahun, ternyata modalnya sisa 50 juta. Ini tandanya perusahaannya nyusut ya, makin lama makin kecil. Lanjut lagi, sekarang kita lihat untuk angka total uang kas perusahaan. Posisi terakhir ada di 671 miliar nih. Ada penurunan 34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut saya untuk angka segini sih cukup oke ya, karena kalau uang kas jangan sampai kebanyakan, jangan sampai kedikitan juga. Kalau uang kas kebanyakan ya mendingan dipakai diputar lagi ya biar jadi duit, tapi kalau kedikitan takutnya nanti gagal bayar hutang. Jadi untuk angka ini sih menurut saya cukup safe ya. Lanjut lagi ke poin selanjutnya, sekarang kita coba lihat dari sisi angka piutang lancarnya ya.
Nah, 10 tahun terakhir ternyata sama nih, trennya turun terus, dan terakhir ini tinggal 1,8 triliun rupiah aja. Nah, angka piutang ini idealnya naik ya, karena kalau angka piutangnya naik, ya berarti produknya banyak diminati. Tapi karena di sini angka piutangnya itu semakin lama semakin turun, berarti produknya makin banyak tidak diminati. Dan ini bahkan angkanya sama ya, sudah hampir drop setengahnya nih dibandingkan dengan tahun 2015. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi lihat dari sisi angka persediaan lancar perusahaan. Nah, selama setahun terakhir mengalami peningkatan ya di 3,46%. Nah, buat angka persediaan sebenarnya idealnya stagnan aja ya, jangan sampai kebanyakan, jangan sampai kedikitan. Kalau persediaan kebanyakan, itu nanti memberikan kesan kalau barangnya nggak laku ya, numpuk aja di gudang. Di sini kita bisa lihat harusnya stabilnya di 2,45 ya, sekarang posisinya di 2,5, jadi perlu waspada juga ya, jangan-jangan mulai nggak berminat lagi nih pelanggan buat beli barang Unilever. Sekarang lanjut lagi, kita lihat nilai buku per lembar saham ya, atau book value per share-nya. Di sini kita bisa lihat ada drop yang cukup signifikan ya, di tahun 2020. Tapi ini bukan serta-merta karena perburukan kinerja ya. Karena di tahun 2020, Unilever itu melakukan stock split 1:5. Jadi kalau kita mau bandingkan, angka di sini harusnya dikalikan 5. Nah, tapi buat tahun terakhir aja kalau kita kali 5 cuma di kisaran 250-an ya, sedangkan tahun 2015 aja di 633. Jadi tetap aja dari segi evaluasi masih memburuk nih kinerjanya. Nah, oke, lanjut lagi. Sekarang kita lihat tren pembagian dividennya. Kira-kira Unilever rutin nggak bagi dividen? Nah, selama 10 tahun terakhir ternyata Unilever rutin bagi dividen ya, nggak pernah putus nih. Buat tutup buku tahun 2024, yang dibagikan di tahun 2025 masih belum dibagi nih, jadi angkanya masih belum ada. Untuk angka dividen per share ini juga sama ya, terpengaruh sama stock split juga. Jadi kalau mau adil, kita coba kali 5 untuk angka dividen per share-nya yang terakhir di sini. Nah, angka 77, kalau kita coba kali 5 ya, ini kan angkanya di 385. Tetap aja, masih lebih rendah ya dibandingkan dengan tahun 2015. Jadi masih memburuk kinerja pembagian dividennya. Jadi kesimpulan akhirnya masih sama ya, memburuk nih untuk pembagian dividennya makin lama makin kecil. Nah, ngomong-ngomong soal dividen, tadi kan ada info ya, kalau Unilever ini baru jualan bisnis es krimnya. Dan katanya rencananya mau dibagiin jadi dividen nih. Kira-kira berapa besar sih dampaknya ke dividen yield-nya? Nanti kita lihat di belakang ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk update kinerja neraca Unilever di update-nya kuartal 4 tahun 2024. Masih memburuk ya dari segala aspek, asetnya menurun, hutangnya meningkat, dan untuk modalnya juga masih menurun. Sekarang kita lihat untuk laporan yang terakhir, yaitu laporan arus kas. Oke, apa enggak nih? Nah, buat laporan arus kas ada 3 komponen ya. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, CFO. Ada juga yang kedua, aktivitas investasi, CFI. Dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan atau CFF. Kita lihat satu-satu ya, dari yang CFO-nya dulu. Nah, buat angka CFO Unilever selama 10 tahun terakhir, angkanya dominan positif ya. Ini merupakan hal yang bagus nih. Kenapa? Karena kalau angkanya positif, itu tandanya ada duit lebih banyak masuk nih, dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita sebagai pemilik bisnis kan pengennya perusahaan kita cuan ya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Cuman kabar buruknya, angkanya meskipun masih positif, makin lama makin kecil nih. Sekarang tinggal sisa 3,9 triliun aja di tahun 2024 ini. Dan kalau tren penurunan ini masih lanjut terus, otomatis masih sangat berpotensi nih buat angkanya bisa balik jadi negatif. Oke, jadi untuk CFO masih ideal ya, cuman angkanya makin lama makin kecil aja nih. Lanjut ke bagian yang kedua, CFI ya. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir angkanya dominan negatif. Dan ini merupakan hal yang bagus. Kenapa? Karena kalau angka CFI-nya negatif, itu tandanya ada duit lebih banyak keluar buat aktivitas investasi. Tujuan dari investasi kan baik ya, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Cuman yang saya heran ya untuk Unilever ini memang angkanya cukup ideal, banyak negatifnya dan gede-gede juga, tapi nggak ke-translate nih ke peningkatan penjualan dan peningkatan laba bersih. Sampai sejauh ini malah makin turun, sedangkan untuk investingnya masih gede-gede nih, minus sampai 1 triliun rupiah. Lanjut lagi ke poin yang ketiga, yaitu CFF ya, arus kas dari aktivitas pendanaan. Kita bisa lihat tren angkanya dominan negatif semua nih, dan ini merupakan hal yang bagus. Karena kalau angkanya negatif, itu tandanya perusahaan lebih banyak lunasin hutang atau membagikan dividen. Kalau dari segi hutang, tadi kita udah lihat ya, angkanya naik tipis, berarti ini angka dominan negatifnya karena pembagian dividen. Tapi makin ke sini, kita juga bisa lihat ya, angkanya makin menipis nih untuk minus CFF-nya. Tinggal minus 3,2 triliun aja. Memang masih tergolong ideal, angkanya negatif, tapi memburuk kinerjanya. Oke, jadi seperti ini untuk update laporan arus kasnya. Sekarang kita bandingin rasio-rasio keuangannya ya. Kira-kira oke apa enggak nih di tengah kesulitan yang dihadapi oleh Unilever. Rasio keuangan yang pertama ada profitability margin. Kita bisa lihat ada 3 garis di sini ya. Yang hitam adalah gross profit margin, yang tengah adalah operating profit margin, dan yang paling bawah adalah net profit margin. Di sini sekilas aja secara tren kita udah bisa lihat ya, kinerjanya makin lama makin memburuk. Tertingginya secara umum di tahun 2018 ya, di angka 50, 29, sama 22. Makin kesini tinggal tersisa 48, 13, dan 10 doang. Ini ibaratnya ya, di tahun 2018 Unilever jualan shampoo 100.000, cuan bersihnya itu 22.000,
Tapi di tahun 2024, jualan shampoo yang sama 100.000, cuannya malah tinggal 10.000 doang. Dan penurunan kinerja ini konsisten perlahan-lahan ya. Jadi dari 22, 17, 15, 13, dan sekarang tinggal 10. Dan kalau kita berharap di tahun 2025 nanti tiba-tiba kinerjanya balik ya, untuk net profit marginnya balik ke 20% lagi, kayaknya agak susah dan agak mustahil ya. Kita lanjut ke rasio keuangan yang kedua, ada return on equity atau ROE-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk angka ROE-nya semakin lama semakin naik nih, sampai tahun 2024 di angka 156,7% buat ROE perusahaan. Bro, kalau angka ROE-nya naik berarti bagus dong perusahaannya. Secara umum sih seperti itu ya. Tapi kita mesti lihat lagi nih, buat kasus Unilever, ROE-nya itu naik bukan karena peningkatan penjualan atau peningkatan laba bersih, tapi dikarenakan adanya penurunan modal atau ekuitasnya. Tadi kan kita udah lihat ya, di depan dari sisi penjualan sampai laba bersih, itu kan sebenarnya turun sampai tahun 2024 ini. Tapi ternyata, modal perusahaan atau ekuitas itu turunnya lebih dalam lagi. Makanya di sini muncullah ilusi ROE-nya itu meningkat ya. Jadi perlu hati-hati nih, jangan sekedar asal langsung ambil angkanya doang. Perlu tahu juga sumbernya dari mana ngitungnya. Lanjut lagi, sekarang kita lihat dari sisi rasio hutangnya. Ada debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap modal. Nah, di sini kita bisa lihat semakin lama semakin memburuk ya. Sekarang posisinya sudah di 6,47 kalinya. Ini artinya, posisi hutang perusahaan sekarang angkanya 6 kali lipat dibandingkan modal perusahaan. Lagi-lagi di sini bukan karena utangnya meningkat 6 kali lipat ya, tapi karena modalnya yang turun tadi. Otomatis kemampuan buat bayar hutang pun juga jadi lemah ya buat Unilever. Hati-hati bangkrut nih, angkanya tinggi banget di 6,47 kalinya. Lanjut lagi, masih rasio hutang, ada cash ratio ya. Sekarang posisinya ada di 0,06 kali, ini angkanya rendah banget ya. Karena kalau menurut saya pribadi, idealnya itu di 0,3. Kalau angkanya sampai sekecil ini, takutnya perusahaan nggak punya uang kas yang cukup nih buat bayar hutang jangka pendek perusahaan. Lanjut lagi ke rasio utang selanjutnya, ada yang namanya current ratio. Di sini juga mengalami perburukan kinerja ya. Turun terus, sekarang angkanya di 0,45, makin jauh dari angka 1. Lanjut lagi, masih rasio hutang, ada quick ratio ya. Di sini juga memburuk kinerjanya, makin turun, sekarang 0,23, cukup jauh dari angka 1. Dan yang terakhir untuk rasio hutang ada interest coverage ratio, atau rasio kemampuan membayar hutang berbunga. Nah, kalau ngomongin hutang berbunga, Unilever tergolong cukup sehat ya. Di sini mencapai 53 kali untuk kemampuan bayar hutang berbunganya. Hutang sisa lainnya bukan merupakan hutang berbunga, tapi hutang usaha ke perusahaan lain. Nah, oke, lanjut. Untuk rasio terakhir, di sini kita mau lihat angka dividend yield-nya ya. Nah, selama 10 tahun terakhir, ternyata untuk angka dividend yield di kisaran 1-2% aja ya. Untuk laba tahun 2024 belum dibagiin ya di tahun 2025 ini, jadi angkanya masih 0. Tapi kalau kita perhatikan ya, angka di kisaran 1% itu sebenarnya sangat kecil ya buat dividen. Karena kalau kita coba compare ya, deposito aja bisa kasih 3%-an, reksadana bisa kasih 5%-an, obligasi di 7%-an. Menurut saya nggak masuk akal kalau mau beli saham Unilever buat ambil dividennya doang. Nah, tapi tadi di awal kan ada cerita ya, kalau Unilever ini baru jualan bisnis es krim dan dapat 7 triliun nih sebelum kena pajak. Dan katanya juga, keuntungan ini bakal dibagi jadi dividen nih. Tapi menurut saya sih masih nggak menarik ya. Kenapa? Sekarang kita coba bayangkan ya, Unilever itu biasanya memberikan dividen sebesar 50-60% laba bersih perusahaan. Kita bisa lihat di update yang terakhir tadi untuk laba bersih perusahaan ya. Untuk tahun 2023 kan keuntungan perusahaan di 4,8 triliun ya. Sedangkan untuk keuntungan tahun 2023 yang dibagikan hanyalah memberikan yield 1,6% aja. Bayangkan, 7 triliun tadi kan 50%-nya dibagiin dividen misalnya, 3,5 triliun. Ya paling jadi 2 kali lipatnya aja, di 3,2%. Dan itu pun masih angkanya di bawah obligasi ya, masih lebih menarik di kisaran 6-7%. Dan tentunya dengan taruhan ya, ini bisnis yang dijual, berarti ada aset perusahaan yang dijual, keuntungan perusahaan bisa jadi lebih turun lagi, karena nggak ada penjualan es krim. Nah oke, sampai sejauh ini kelihatannya belum ada hal yang menarik ya, dari Unilever ini, dari segi fundamentalnya. Tapi gimana nih kalau kita ngomongin harga sahamnya? Kan udah drop signifikan nih, sampai hampir 90%. Apakah posisi sekarang udah under value nih? Atau masih harga wajar? Atau malah sekarang masih over value? Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita perlu lihat rasio valuasi ya. Di sini juga ada rasio valuasinya. Kita langsung aja masuk ke bagian rasio valuasi di sini. Nah, buat rasio valuasi yang pertama ada namanya PBV atau Price to Book Value. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhirnya ya. Angkanya biasanya di angka kisaran 50-80 kali nih buat PBV-nya, tergolong mahal banget. Posisi sekarang ada di angka 22,9 ya, yang tergolong all time low nih dibandingkan 10 tahun terakhir. Nah, buat teman-teman yang belum familiar, cara baca rasio PBV umumnya kita berpegangan pada angka 1 nih. Semakin tinggi dari angka 1, semakin mahal, semakin rendah dari angka 1, semakin murah. Di sini saya ada dua strategi ya, membandingkan dengan angka average 5 tahunannya, dan ada juga membandingkan dengan angka fair di angka 1. Umumnya, buat saham-saham yang blue chip, kita bandingin dengan kinerja 5 tahunannya.
Tapi karena Unilever ini udah drop ya title-nya dari blue chip jadi second liner, dan kinerjanya turun terus, menurut saya lebih cocok strateginya kalau kita bandingin dengan angka PBV fair di angka 1. Nah, sekarang kita coba baca ya. Angka sekarang di 22,9 kalinya. Targetnya di angka 1. Berarti bukannya ada potensi gain, tapi punya potensi loss nih sebesar minus 95%. Dan target harga jualnya harusnya di Rp56, yang tergolong sangat overvalue di harganya yang sekarang. Nah, buat paham PBV ini lebih gampangnya, kita ibarat mau beli ruko nih. Kita ketemu ruko, harga wajarnya, tanah dan bangunan harusnya di 1 miliar. Tapi pemiliknya jual di 2 miliar. Berarti kita harus bayar 2 kali lebih mahal ya daripada harga wajarnya. Maka PBV-nya adalah 2. Nah, buat kasus Unilever ini, harganya adalah 22,9 kali lebih mahal daripada harga wajarnya. Apalagi ditambah dengan tren kinerjanya yang makin kesini makin turun, otomatis jadi nggak menarik ya dari sisi rasio PBV, sangat overvalue. Nah, ini kalau kata rasio PBV. Gimana kalau kita pakai rasio selanjutnya ya, yaitu pakai price to earning ratio atau rasio PER. Di sini juga kita bisa lihat trennya ya, selama 10 tahun terakhir semakin lama semakin turun, posisi sekarang di 14,61. Kalau rasio PER ini kita pegangan pada angka 10. Semakin rendah dari angka 10, semakin undervalue atau semakin murah. Semakin tinggi dari angka 10, berarti semakin mahal ya, atau semakin overvalue. Sama juga ya, ada 2 strategi, tapi kita pakai angka yang fair di angka 10. Karena, ya tadi, kinerjanya lagi turun, dan Unilever udah bukan blue chip lagi. Posisi sekarang di 14,6, dan kalau balik ke angka 10, sama juga ya, punya potensi loss nih, sebesar minus 31%, dan target harga jualnya di Rp883, yang tergolong overvalue harga saham saat ini. Nah, jadi sama ya, untuk rasio PER juga mengatakan saat ini sedang overvalue atau kemahalan. Lanjut lagi ke rasio selanjutnya, ada yang namanya price to earning growth. Nah, tapi ini kita nggak bisa pakai, karena rasio PEG ini khusus buat emiten yang mencetak growth ya, keuangannya. Sedangkan Unilever growth-nya negatif tadi. Jadi ini kita bisa skip. Lanjut ke rasio selanjutnya, ada yang namanya PCFR ya, masih tergolong overvalue juga di sini. Dan yang terakhir ada rasio EPS growth nih, dan juga sama, masih tergolong overvalue. Jadi dari beberapa rasio keuangan tadi ya, kita bisa lihat kalau mereka semua sepakat nih, harga saham Unilever saat ini masih tergolong overvalue atau kemahalan, meskipun udah turun sebesar 89%. Dan dengan adanya berita penjualan bisnis es krim pun menurut saya bukan merupakan angin segar ya buat Unilever ini. Jadi kira-kira menarik atau enggak saham Unilever ini, kalian bisa ambil kesimpulan sendiri ya. Tentunya seperti biasa, saya disclaimer dulu, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri atau do your own research. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, kalian bisa cobain gratis file sampelnya di website joetamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Untuk update kuartal 4 tahun 2024, rilisnya akan ngikutin deadline bursa ya, tanggal 1 Maret nanti. Bisa pakai voucher ini pas check out buat dapat potongan harga 10% early bird, cuman sampai tanggal 26 Februari aja ya. Dan buat teman-teman yang pesen, nantinya bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus rekap laporan keuangan emitennya. Info lebih lengkapnya bisa cek kolom deskripsi di bawah ya. Dan yang buat mau tanya-tanya juga bisa ke admin via DM Instagram di Jonathan Tamrin. Suka video seperti ini? Kemungkinan besar kalian juga bakal suka video lainnya di channel ini. Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, biar makin jago invest sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.